Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiz Priyansyah dari program studi Sistem Informasi Geografis angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pemrograman spasial perangkat berkelanjut acara ke-6 mengenai integrasi Ionic Framework dengan Liza.js. Nah, jadi kali ini kita akan membuat project yaitu dengan mengintegrasikan Ionic Framework kita dengan Liza.js. Kemudian kita akan melakukan hosting di dalam Vercel. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari program ini ada tiga, yaitu mengambil teknologi dan pendekatan untuk mengintegrasikan Ionic Framework dan Lipa.js untuk membangun hybrid apps berbasis geospasial. Nah, jadi kita akan membuat aplikasi hybrid, terutama hybrid untuk aplikasi geospasial. Jadi nanti kita akan melakukan pembangunan aplikasi yang menampilkan maps pada aplikasi kita. Nah, untuk mapnya nanti terdapat beberapa fitur seperti pop-up marker sama cuma mengganti base map. Oke. Selanjutnya kita juga akan memahami dan menerapkan prosedur dalam mengintegrasikan Ionic Framework dan Live.js dengan memanfaatkan Angular untuk membangun hybrid app sederhana berbasis spasial. Nah, untuk aplikasi nanti kita ini untuk apa front end-nya kita menggunakan Angular yang digunakan untuk basic dari aplikasi hybrid kita. Kemudian untuk kita juga memahami dan mampu menerapkan prosedur deploy hybrid dalam Vercel. Nah, nanti kita akan melakukan deploy untuk aplikasi yang telah kita bangun ini ke dalam Vercel. Nah, caranya gimana nanti akan saya jelaskan. Oke. Pertama kali yang harus dilakukan dalam pembangunan aplikasi ini apa? Tentu saja kita melakukan instalasi. Instalasi untuk Ionic proses Ionic kita buat dulu di bebas di port mana kita install dulu, kita atur eh, penyimpanan, kemudian kita install Ionic dan livernya. Nah, maka selanjutnya kalau sudah selesai, kita langsung dapat testing apakah eh, aplikasi yang telah kita bangun ini terdapat error atau tidak dengan melakukan kita jalankan source-nya dulu. Oh, sebelum itu kita kan ini juga menggunakan Live.js ya. Nah, Live.js itu apa? Live.js merupakan pustaka JavaScript yang digunakan untuk membuat peta interaktif dalam sebuah aplikasi, terutama pada website. Nah, untuk Live ini terdapat beberapa fitur seperti marker, polygon, lapisan peta, dan lain sebagainya. Nah, Live ini juga sering digunakan untuk aplikasi web yang memerlukan pemetaan sederhana dan cepat tanpa membutuhkan beban berlebih pada browser. Nah, kelebihan pakai Live-nya apa? Ini merupakan sebuah library yang ringan, jadi jika digunakan untuk pembuangan aplikasi itu menjadi ringan. Oke, langsung saja kita masuk ke scriptnya aja ya. Nah, ini di sini di homepage HTML kita masukkan dulu ion kontennya. Kontennya map ID-nya kita atur, ID-nya kita atur menjadi map ID, kemudian kita atur style dan untuk tinggi dan lebarnya menjadi 100% agar eh, tampilan petanya itu full screen. Kemudian untuk yang di homepage di Ads-nya, kita import dulu beberapa komponen dari Angular dan kita juga import leafletnya menjadi semua semua apa ya semua yang dari leaflet kita import menjadi L. Ini untuk yang memudahkan kita mengetikkan kode dalam leafletnya. Yang maksudnya dalam codingan kita inisialisasikan menjadi L dari leaflet. Kemudian di sini terdapat komponen. Kemudian kita ekspor home class-nya dari webnya ini. Jadi
Map. Kemudian untuk yang on view ID enternya kita gunakan untuk mapnya kita atur tampilan awalnya itu di UGM dengan zoom tingkat zoomnya 14. Kemudian kita juga menambahkan tile layer. Nah, tile layer ini kita ambil dari OpenStreetMap ya untuk yang base mapnya. Kemudian kita juga menambahkan customisasi icon. Nah, iconnya ini kita menggunakan icon dari website CDN4 ini ya, ya Icon Finder data bla 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 ini. Kemudian kita atur menjadi size-nya menjadi 80, kemudian kita atur anchor dan pop-up anchor-nya seperti parameter ini. Nah, kemudian kita juga menambahkan beberapa marker. Ini kita menambahkan marker UGM untuk yang marker UGM. Kemudian di sini terdapat hmm, longitude-nya untuk yang marker UGM-nya kita iconnya ini menggunakan custom icon yang di atas tadi ya. Ini untuk yang ini custom iconnya kita gunakan ini, kita ambil, kemudian kita panggil. Dan di sini juga mau menampilkan pop-up berupa image. Nah, image ini kita ambil dari ini website. Kemudian untuk yang marker pop-up-nya, kita mendapatkan beberapa informasi seperti di sini terdapat header-nya, judulnya, kemudian di sini ada deskripsinya. Kemudian kita ambil eh, gambarnya. Gambarnya ini dari ini ya, variabel const image UGM ini. Kita ambil source ini, kita ambil source-nya. Kemudian jika gambarnya tidak muncul, kita tambahkan alternatif gambar itu UGM dengan style lebar dan tingginya kita atur lebarnya 100% dan tingginya auto. Kemudian kita juga menambahkan beberapa base map. Nah, base mapnya ini fungsinya buat apa? Yaitu untuk mengganti base map ya. Tentu saja terdapat beberapa base map yang kita gunakan seperti satellite layer, kemudian terdapat topo layer, kemudian OSM layer, CartoDB layer, S3 World Imagery, terus ada statement watercolor, kemudian kita ada S3 topo layer, kemudian ada Carto Light layer. Nah, kita tambahkan beberapa base map yang telah kita definisikan tadi ke dalam kemudian kita tampilkan di eh, tampilan peta kita. Nah, kemudian di sini kita dapat tambahkan layer kontrolnya, ini dapat tata airnya tadi dan sebagainya ini. Dan kita tambahkan backnya ke peta kita. Nah, untuk ini belum selesai karena kita harus menambahkan untuk CSS leafletnya agar leafletnya itu tidak mengalami error. Nah, ini kita tambahkan di global.scss di import ini, optional utils. Oke. Nah, kita langsung aja masuk ke, oh iya, sebelum melakukan deploy project ini, kita perlu melakukan push dulu project kita ke dalam GitHub. Nah, ini merupakan tampilan dari GitHub kita. Ini sudah saya push ya. Nah, di sini terdapat sukses ini untuk yang indikasi bahwa website ini telah sukses di deploy ke dalam Vercel. Nah, kita masuk ke Vercelnya. Nah, ini merupakan Vercel kita, Vercel yang aku saya punyai. Nah, fungsi Vercelnya ini buat apa? Ini fungsinya tuh buat melakukan hosting map dari website kita. Nah, jadi website yang telah kita kan awalnya kan cuma bisa digunakan pada localhost pada komputer kita. Nah, jika kita melakukan deploy pada Vercel kita, maka otomatis website tersebut telah di-upload dan di-hosting oleh Vercel dan otomatis juga dapat digunakan oleh user-user lain jika dengan syarat tersambung dengan internet. Nah,
Vercel ini juga kita integrasikan dengan GitHub kita supaya misal jika terdapat perubahan dalam kode yang telah kita berubah, maka otomatis juga Vercel ini langsung melakukan penyesuaian dari website yang telah kita ubah seperti menambahkan fitur dan lain-lain yang penting ataupun function-function lainnya terhadap website kita yang telah ubah. Nah, setelah kita eh, integrasikan GitHub dengan Vercel kita juga dapat melakukan deploy. Nah, ini merupakan hasil deploy yang telah saya lakukan. Oh iya, nah jika perubahan eh, dalam Vercel tadi itu terdapat eh, kesalahan, kita juga dapat melakukan rollback ya. Rollback itu artinya itu untuk melakukan mengembalikan versi ke sebelumnya. Misal terdapat fungsi barunya itu terdapat error, maka akan kembali ke yang sebelumnya yang tidak error. Nah, ini merupakan tampilan dari localhost kita ya. Ini terdapat localhost 5.000, kemudian 8.100, kemudian ini untuk yang tampilan awal. Nah, ini merupakan website yang telah kita buat, yaitu hybrid app-nya. Ini menambahkan marker. Markernya tadi sudah kita atur berapa ikonnya ukurannya berapa, kemudian jika diklik ada pop-up unique kacamata, kemudian ada fotonya juga. Nah, di sini juga kita menampilkan beberapa ini ya, apa base map yang bisa kita ganti sesuka dengan kebutuhan kita. Terdapat beberapa banyak sekali base map yang telah kita ini apa tambahkan. Nah, di Vercel pun itu tampilannya tuh sama. Jika kita buat buka Vercel. Nah, cuma mungkin di Vercel ini kelemahannya apa? Kelemahannya tuh ini ya, ukuran ikonnya itu lebih jauh lebih berbeda dibandingkan dengan yang ada di localhost kita. Nah, untuk yang di localhost ini kita sudah atur ini kan tampilannya udah normal ya, udah bagus. Untuk ikonnya tidak terlalu besar maupun informasinya ini tidak terlalu besar atau mau kecil. Kemudian untuk layarnya juga segini. Nah, tetapi ketika kita deploy ke Vercel-nya, ini terdapat perubahan ukuran yang sangat-sangat besar sekali. Kita bisa atur jika misal kita maksud saya bisa kita lihat jika kita zoom out terdapat kelemahan. Yaitu apa? Ini untuk markernya ini tidak sesuai dengan daerah ataupun titik yang kita definisikan yaitu tentang koordinat UGM. Nah, tetapi jika kita zoom in, maka otomatis akan ke UGM. Nah, untuk kelemahannya itu saja sih untuk yang lainnya seperti topografik ataupun eh, maksudnya base map-nya terdapat di ada terdapat apa button untuk zoom in zoom out-nya. Kemudian di sini juga terdapat kita juga dapat mencari kita dapat melakukan komen, kemudian kita ada fitur flag, kemudian ada menu dan inbox dalam Vercel yang telah kita bangun. Oke, sekian dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.